ada 3 kunci. Kenapa Muhammad Al-Fatih ini dapat menaklukkan kota itu yang selama ini tidak pernah dikalahkan? Yang pertama, ini ada orang tua di sini. Muhammad Al-Fatih menjadi orang yang hebat karena memiliki orang tua yang hebat. Orang tuanya ini namanya Sultan Murad, menjadi orang tua yang juga menjadi sahabat kepada anaknya. Setiap kali sholat berjamaah dibawa anaknya ini ke masjid, ditenteng anaknya pergi ke masjid. Bukan hanya ayahnya yang soleh, tapi anaknya juga disuruh jadi soleh. Kebanyakan kita kan tidak ya, orang tua kebanyakan kalau datang ke majelis taklim, pengajian, yang datang dianya aja. Anaknya entah kemana anak itu, tidak diajak ke masjid, tidak diajak ke musola, tidak diajak ke pengajian. Sultan Murad mendidik anaknya, senantiasa dibawa sholat berjamaah, kemudian dijadikan anaknya itu sebagai sahabat. Ketika anak ini merasa dekat dengan orang tuanya, setiap kali ada masalah, anak ini akan mengadu kepada bapak, kepada orang tua. Tapi ketika anak jauh dengan orang tua, ketika anak itu ada masalah, dia mengadu kepada siapa? Mengadu kepada kawan-kawan yang tidak baik, mengadu kepada sosial media. Itu yang terjadi sekarang kan. Ada masalah di sekolah, kita ngadunya ke siapa? Instagram, Facebook, Twitter. Kenapa gitu semuanya? Karena kita tidak dekat dengan orang tua kita. Muhammad Al-Fatih menjadi soleh dan senantiasa dekat dengan Allah karena memiliki ayah yang hebat, ayah yang juga dekat dengan dia. Maka ketika anak ini ada masalah, ayahnya dapat memberikan solusi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih ini menjadi pemimpin yang hebat? Karena ayahnya juga menjadi orang tua yang suka memberikan motivasi. Ini yang kedua. Ini kalau malam, Muhammad Al-Fatih diajak naik ke atas menara masjid yang paling tinggi. Diajak naik. Menara masjid Bunder ini kan tinggi juga ya. Diajak naik ke atas. Kemudian anaknya diajak bicara. Wahai anakku, lihat di ujung sana. Iya, kenapa ayah? Itu adalah kota Konstantinopel. Dari tempat mereka tinggal, itu kelihatan di balik pulau itu, di ujung pulau itu, itulah kota Konstantinopel. Kata ayahnya, wahai anakku, itu kota Konstantinopel. Ayah ingin kamu yang menjadi pembebas kota itu. Kamu harus menjadi apa yang Nabi sabdakan. Kamu harus menjadi pembebas kota itu. Itu setiap hari diajukan oleh orang tuanya kepada si anak. Motivasi. Ketika ayahnya selalu memotivasi anak, anak itu menjadi termotivasi betulan. Dia ingin menjadi orang yang dapat membebaskan kota itu. Seperti yang Nabi sabdakan. Tuh, ini peran orang tua luar biasa nih. Ya. Orang tua itu harus menjadi motivator kepada anak-anaknya. Kalau anaknya ingin apa, dukung. Selagi dia berada dalam jalan yang betul. Begitu ya. Kadang-kadang kita kan orang Betawi lain sedikit ya. Anak baru pengen pinter dikit, ya. Jangan, ntar jatuh, gitu. Jangan naik, ntar jatuh. Gitu. Akhirnya itu anak jatuh betulan. Kenapa? Karena bapaknya doain. Ntar jatuh, ya jatuh betulan. Ayah yang baik ketika anak itu ingin coba sesuatu yang baru, ayah akan mendukungnya. Hati-hati dijagain di bawahnya. Itu yang terbaik. Itulah peran bapaknya Muhammad Al-Fatih, yaitu Sultan Murad, menjadi motivator ulung kepada anak-anaknya. Maka kita sebagai orang tua, kita hanya bantu anak-anak kita nih. Ya, Masya Allah nih, Masjid Al-Mubarakah punya ide yang luar biasa nih. Ya, anak muda diberikan ruang yang seperti ini luar biasa. Mereka nggak perlu cari duit, yang cari duit orang tuanya. Suruh bikin acara, mereka yang tanggung. Ini luar biasa. Motivasinya luar biasa. Insya Allah generasi remaja Masjid Al-Mubarakah cerah.
Kalau begitu keadaannya. Ini tahun pertama dan jangan stop sampai hanya tahun ini saja. Ya. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian. Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin yang hebat karena dia senantiasa dibimbing oleh guru yang juga hebat. Ada gurunya yang membimbing dia. Siapa gurunya? Asy-Syaikh Aq Syamsuddin. Syekh Aq Syamsuddin. Ini luar biasa ini guru. Dialah yang membentuk kesolehan daripada Muhammad Al-Fatih. Sehingga dia menjadi orang yang tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Yang tidak pernah tinggal sholat sunnah. Itu yang selalu dia lakukan. Ketika anak ini berkembang, tumbuh sebagai anak yang soleh, maka Allah akan mudah memberikan bantuan kepada orang yang soleh ini. Maka cari guru-guru yang luar biasa. Bahkan hari di mana Sultan Al-Fatih ini harus menyerang kota Konstantinopel, itu yang menentukan adalah gurunya. Gurunya yang mengatur, kamu serang nanti hari Jumat, setelah zawal, setelah tergelincir matahari, serang mereka. Kenapa? Karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, dan ketika tergelincir matahari, itulah hari di mana kaum muslimin sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada kemenangan umat Islam. Maka di situ dilaksanakan penyerangan itu. Akhirnya dapat menang. Allah memberikan kemenangan kepada Muhammad Al-Fatih. Baca kisah beliau. Muhammad Al-Fatih, kita akan termotivasi. Betapa anak muda ini akan menjadi penentu masa depan satu negeri ataupun satu daerah. Remaja adalah kunci bagi kejayaan umat Islam yang ada di generasi berikutnya. Mudah-mudahan semua kita ini, adik-adik, menjadi pengganti-pengganti orang tua, yang juga menjadi orang-orang yang soleh, yang senantiasa dekat kepada Allah, yang cinta kepada ilmu. Ketika orang memiliki ilmu, cinta kepada Allah, maka jangan takut, pasti masa depan kita gemilang. Kuncinya itu tadi, ilmu dan juga kesolehan. Ketika orang menjaga itu, insya Allah masa depan kita menjadi masa depan yang gemilang. Yakinlah itu.